Halo guys, sekarang tepatnya pukul 22 waktu bagian barat dan kebetulan saya dinas malam dan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang COVID-19. Kita hadirkan narasumber yang terpercaya, smart dan cerdas. Kita panggil Dr. Agung Rundono. Guys, dan di sebelah kanan saya ada perawat cantik namanya Hinda. Kalian bisa follow dia di IG Hinda April. Ya. Jangan lupa ya di nanti follow. di follow ya, di bawah ini ya, di bawah ini nih, di bawah ini nih. Simak ya selengkapnya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe karena tekan tombol subscribe-nya gratis guys, nggak bayar, paling kuotanya doang bayar. Dukung terus di channel Ogut karena ini informasinya sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Oke guys, Dokter Agung sudah nyampe. Halo semuanya yang ada di tanah airku Indonesia Raya. Ini sebelah kanan saya Dokter Agung sudah berada di sampingku. Hai guys. Malam ini kita akan bahas tentang COVID-19. Bahas COVID ya. Iya, karena lagi pandemi Oke. seluruh dunia. Iya, seluruh dunia. Tapi gue ini bukan ahlinya loh Bang sebenarnya. Tapi kan Dokter Agung ini Iya, kan dok. merawat. Tapi saya bukan spesialis ya guys. Iya, tapi Jadi kan mohon dimaklumi. dan Dokter Agung ini terlibat dalam merawat pasien COVID-19 kan. Yes. Kan di situ kan ada ODP dan ini nanti kita akan bahas tuntas sampai ke akar-akarnya. Siap. Oke guys, karena saya sudah membunyikan jari saya begini, kita harus mulai. Ya. Siap. Nggak bunyi Bang. Oke, Dokter Agung. Oke. Oke, saya akan menanya lebih dasarnya aja dulu. Ini ibarat ini ngobrol santai aja kan? Santai aja, Oke. podcast kayak Om Deddy Corbuzier. Ya. Oke. Ya. Semoga nanti channel ini bakal jadi kayak channel di Corbuzier ya. Siap. Karena lagi musim pandemi kita harus pakai Jangan masker lupa ya. like dan subscribe ya guys. Iya. Ini kita harus selalu pakai masker. Oke, Dokter Agung. Ya. Kayaknya saya harus putar sedikit ya. Boleh. Gimana? Banyak orang yang nggak tahu tentang COVID-19. Diam dong. Dokter Agung. Iya, gimana? eh, diam. Dokter Agung. Iya. Oke. Masih on ya? Masih dong. Jam segini soalnya udah jam 12. 12 ya? Banyak masyarakat di luar sana yang kurang paham tentang apa itu COVID atau virus corona. Coba Dokter Agung jelaskan biar orang awam, orang masyarakat di luar Awam sana. aja ya. Iya. Kalau bisa. secara teori banget sih ya mesti orang bagian virologi atau bagian spesialis paru. Iya. Kenapa Anda begini-begini? Ya biar nggak kaku. Oke, lanjut. Oke ya. Ya COVID itu adalah satu penyakit dari virus dengan golongan coronavirus. Dibilang corona karena bentuk virusnya itu bentuknya ada mahkota, kayak corona. Crown ya. Nanti saya Iya. tampilkan di bawah ya. Ya, corona. Oke, kalau orang bule mungkin ngomongnya corona. Kalau yang dipanggil COVID itu apa itu? Maksudnya apa? COVID-19 kenapa nggak COVID-18? Karena terjadinya tahun 2019. Oh. Kalau terjadinya tahun 2000 COVID 00. 2000 ya bisa COVID-00. Ya. Karena 2019 jadi dibilangnya COVID-19 gitu. Ini kan COVID ini sangat berbahaya ya, banyak yang meninggal. Bahaya. Jadi penularannya itu seperti apa sebenarnya, dokter? Jadi penularannya tuh ini kan menyerangnya ke bagian pernapasan ya. Jadi ke pernapasan itu dari paru-paru, dari tenggorokan dulu biasanya. Jadi penularannya itu ya biasanya dari batuk, pilek itu paling sering.
Tapi bukan hanya dari batuk dan pilek saja, jadi bisa juga virusnya itu bisa menempel di dalam tangan kita, di baju kita, dan orang lain megang baju kita itu juga bisa tertular. Gitu. Tertularnya tetap lewat nanti hidung atau mulut. Nanti saat dia megang baju kita, mungkin ngucek-ngucek hidung dia bisa kena. Kalau yang saya dengar itu bisa penularan lewat mata, itu bagaimana itu? Itu benar apa tidak? Beberapa pengujian sih katanya ada yang bilang bisa juga. Jadi ada orang mungkin megang baju orang yang terinfeksi virus, dia kucek-kucek mata, nah mungkin bisa dari situ juga. Cuman itu masih dalam proses penelitian sih. Yang saya tahu sih kayak gitu ya. Dan biasanya banyak orang yang bilang virus corona, orang yang sudah terinfeksi itu bisa sembuh sendirinya tanpa harus dirawat. Tapi banyak juga yang meninggal. Oke. Dan katanya, dan menurut informasi yang beredar itu, bahwa ada kelompok usia rentan atau usia-usia yang yang mudah untuk terinfeksi. Itu okay. Kelompok usia seperti apa itu, Dokter Agung? Ya, jadi intinya kalau virus ini biasanya akan sembuh sendiri pada dasarnya. Sembuh sendirinya itu tergantung dari imunitas atau daya tahan tubuh kita. Biasanya imunitas atau daya tahan tubuh kita itu baik pada usia-usia muda, seperti usia dewasa, kayak usia 20 tahun, usia 30 tahun itu bagus. Karena pertahanan dalam tubuh kita tuh masih bagus. Ibarat kalau main bola, kipernya jago ini. Kipernya jago, jadi nggak gampang kebobol ya. Ya kalau usia rentannya usia yang udah tua, usia lanjut di atas 60 tahun itu rentan terjadinya terinfeksi virus. Nah, jadi biasanya kalau pada usia-usia muda kayak usia 20, 30 itu biasanya kalau terkena virus sih gejalanya cuma paling batuk atau demam doang, dan dia akan sembuh dengan sendirinya. Tapi misalnya nih usia muda, misalnya dikatakanlah umur 25 tahun, tapi dia ada penyakit misalnya, sakit misalnya, nah iya, sakit gula misalnya, ada asma, itu bagaimana? Nah iya, itu masuk kategori rentan apa tidak? Rentan juga. Jadi usia muda pertahanan bagus, cuman ada penyulitnya, kayak ada asma, ada gula, itu juga bikin jadi bisa memburuk juga. Jadi itu salah satu golongan rentan juga ya. Jadi usia, penyulit seperti asma, seperti ada sakit gula, ada sakit jantung, itu juga jadi penyulit. Atau merokok, nah itu bisa juga. Ya, merokok. Jadi kalian-kalian di luar sana yang merokok, berhentilah. Kalau ngerokok, ada teman yang ngerokok, digunting rokoknya ya. Iya, harus bawa gunting dong. Bawa gunting. Gunting pas mau sedot. Kalau jadi gunting kan apinya udah nggak nyala, guys. Bisa. Kalau enggak ditampol orang. Boleh, tapi itu resiko berantem. Oke. Kita kembali ke laptop. Terus ciri-ciri khas pada orang sakit COVID itu seperti apa? Biasanya pertama kita lihat gejalanya dulu. Biasanya gejalanya paling utama ya demam sama batuk. Karena infeksi virus itu biasanya demam tinggi, ada batuk, pilek, demam nyari tinggi menelan. Itu seperti berapa derajat itu? 39, 38 juga bisa sih. Cuman kalau virus itu lebih condong ke demam tinggi tiba-tiba sih. Cuman kadang ada juga yang 38. Sebenarnya tergantung dari imunitas tubuh juga lah. Kalau imunitas tubuhnya bagus, mungkin demamnya nggak sampai tinggi banget. Demam, terus batuk. Gejala-gejala radang tenggorokan lah, kayak batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak juga. Sesak itu kalau udah sampai komplikasi ke arah paru. Jadi dia tuh jika ada faktor rentan-rentan tadi tuh mudah untuk komplikasi ke paru-paru, jadi ada pneumonia. Nah, kalau udah ada pneumonia itu dia akan jadi sesak. Pneumonia itu harus dibuktikan dengan ronsen dada. Jadi biasanya tuh di bagian kiri kanan ujungnya tuh ada bercak. Sama dari lab itu biasanya dicek rapid, cuman rapid itu tidak terlalu efektif sebenarnya. Yang efektif itu swab.
Oh, kita kemarin udah tes swab tuh. Hasilnya negatif, guys. Iya. Dokter Agung udah belum? Udah dong. Udah. Gimana? Positif. Kalau positif gua lari nih. Positif hamil. Nah, Negatif dong guys. oke. Betul. Nah, ini banyak orang yang tidak tahu tentang apa itu ODP, apa itu PDP, apa itu OTG. Coba OTG. jelaskan Dokter Agung. Kalau ODP itu artinya orang dalam pemantauan. Seperti apa itu? Kriterianya biasanya ada gejala-gejala seperti ada batuk, ada demam. Biasanya satu gejala aja. Sebentar. Ini ada Dokter Terputih Putri menelpon. Nafan. Coba angkat. Di pause dulu nih, di pause. Enggak usah lah. Halo. Kak, Kenapa? semat dong. Heeh. Mau masuk. Nih guys, dok, Suster Hinda tadi yang kalian follow kan memakai baju cover all alias Sulit napasnya gimana? Ronki Wizing gitu-gitu? ini yang punya YouTube. YouTube lu apa Jo? Gak tahu. Eko Otomania. Itu punya Eko. Punya Eko. Punya lu apa? BEM. James Abigail. Oke Dokter Agung. Oke, tadi ada iklan, sorry ya Iya, guys. sorry. Ada konsulan. Jadi Udah berapa udah. Bang? Ah? Subscriber udah berapa? Subscriber saya sudah 1286. Anda beli subscriber ya? Oh tidak, saya normal dan Oke, mengikuti aturan. Jadi kembali lagi ke Tadi ODP ya? ODP itu tadi apa? Orang dalam pemantauan. Nah seperti apa tuh? Seperti ada gejala batuk aja tuh, kalian tuh udah termasuk ODP. Batuk, Batuk atau demam gitu. terus Eh, pokoknya salah satu dari gejala-gejala yang tadi saya sebutkan itu udah hitungannya ODP. Nah itu udah mesti isolasi mandiri, nggak boleh kemana-mana. Soalnya kan kita nggak tahu kalau kalian itu COVID atau enggak kalau ada batuk atau demam. isolasi mandiri selama 14 hari. 14 hari. Guys, ternyata banyak iklan ya guys. Iya. Kita diganggu oleh banyak apa ini pengganggu ini. Oke. Gimana ya? Sekarang tadi ODP udah, PDP. Itu PDP. apa tuh? Pasien dalam pengawasan. Seperti apa? Biasanya udah ada dua gejala ODP Hmm. dan biasanya tuh ada gejala pneumonia. Contohnya tuh gimana? Misalnya Dua di gejala ronsen kita udah mendapatkan bronchopneumonia. itu udah masuk PDP. Iya. Sama Gejalanya? ada gejalanya dua lah, kayak ada batuk, ada demam gitu-gitu, ada sesak Oh, seperti iya. itu. Cuman biasanya ini berubah mulu sih kriterianya. Dulu tuh cuman dari pneumonia aja dibilangnya PDP, terus sekarang katanya ada dua gejala batuk atau demam bisa dihitungnya PDP. Nah itu saling update terus ini sekarang. Kalau OTG itu seperti apa? OTG itu orang tanpa gejala. Seperti Biasanya ada yang kontak kayak kita nih tenaga medis nih, kita kontak terus dengan yang positif tapi kita nggak ada gejala, kita hitungannya OTG, orang tanpa gejala. Cuman kita punya riwayat kontak dengan yang positif mungkin, nah itu OTG. itu OTG ya. Jadi udah jelas ya guys, apa itu ODP, apa itu PDP, apa itu OTG. Sekarang kita kembali ke lapangan. Kalau OTW apa ya? OTW on the way. On the way ya. On the way kita lagi misalnya lagi Lagi jalan ketemu ya. teman. Oke. Ogut OTW dulu ya guys. Siap. Kita kembali ke lapangan. Sebagai praktisi lapangan, Dokter Agung pasti sudah melakukan perawatan pada pasien COVID ya. Ya. Jadi banyak beredar foto-foto, nggak banyak sih, ada yang waktu itu pas musim-musim awal COVID itu banyak yang pakai baju APD ya. APD begini di pasar. Nah, Dokter Agung bisa ceritakan pakai ini rasanya apa, terus lengkapnya seperti apa pakainya? Awal-awal rasanya merasa, wih keren nih pakai ginian. Lama-lama bosen. Maco ya. Keren aja gitu kan. Iya. Lagi hits lah pakai gini. Upload foto kan.
lama-lama bosen, terus gerah banget, susah napas, makan nggak bisa, minum nggak bisa, kencing nggak bisa, menderita sebenarnya. Gerahnya sih, gerah sama sampai keringetan, terus napasnya juga susah, ngomong juga susah. Napasnya karena pakai masker itu ya. Maskernya tebal sekali, pakai N95 ya. itu yang dirasakan sih itu. Cuman ya mau nggak mau demi keselamatan kita juga kan. Terus saya mau apa lagi ya? Apa Kalau lagi? senangnya apa? Senang Kayak nggak ada senangnya sebenarnya ya. senang merawat pasien COVID itu apa? Senangnya bagaimana? Kayak hampir nggak ada senangnya sebenarnya. Cuman selama COVID ini tuh kita apa ya? Enjoy aja. Senangnya mungkin kita dapat banyak dukungan kali ya dari orang-orang itu tuh, kita tuh jadi rasanya kerja tuh jadi lebih termotivasi mungkin ya. Saya dapat dukungan, ada yang dukungan donasi, dukungan semangat, ada yang kasih makan, kasih ada donasi APD ya. Kita sih senang aja sebenarnya dapat donasi itu, kita senang, berarti ada yang merhatiin kita nih walaupun apa Ini sebenarnya kenapa bunyi-bunyi ya? ini ada wafer ya. Biar saya nggak kaku aja. Oh gitu. Yang kan banyak orang yang bilang di sosmed itu pahlawan kemanusiaan. Setuju nggak dengan sebutan itu? Saya sih setuju aja, soalnya kita kan lagi pandemi ini, kita gak ada terdepannya. Garda terdepan. Gak ada terdepan, kita yang paling maju duluan untuk melawan COVID ini ya kita. Kitanya siapa? Ya tenaga medis. Jadi kita dibilang sebagai garda terdepan, Itu lu berisik banget sih. dibilang pahlawan kemanusiaan sih oke-oke aja. Terus tanggapan Dokter Agung nih tentang banyak kan yang beredar di Facebook, di apa gitu, banyak yang penolakan kayak pemakaman jenazah, penolakan apa ada perawat yang diusir dari kosan. Itu menurut Agung, Dokter Agung bagaimana? Emang denger itu, denger suaranya. Ya kasihan sih, kita udah berusaha demi kalian juga, demi negara ini. Kita bahkan kita nggak tahu kita bisa hidup atau mati, kita nggak tahu ya. Emang sih kita tahu kalian takut ada perawat di kosan bisa nularin, cuman harga kita juga lah. Nah ini salah satu teman saya nih, ada Jojo Caperak. Nah, Kalau dia ikutin YouTube-nya Jojo Caperak. Dia cover lagu pandainya, kalau dia jagonya. diusir bukan karena COVID, Diusir kenapa? karena mukanya serem. Linser wengi. Oke, Santai, kembali ke laptop. Wah, alhamdulillah bapak kos gue baik banget. Oke, good. Ya sebenarnya kasihan lah, kalian jangan nolak gitu lah. Kita aja ada pasien, kita nggak nolak, Betul. Terus harga kita juga lah. harapan Dokter Agung untuk COVID-19 ini seperti apa? Khususnya misalnya di Indonesia. Ya, Apakah pasti. pengen cepat berlalu? Ya itu udah pasti, siapa sih nggak pengen cepat. Gue udah pengen banget makan banyak ke mall, dan gue udah pengen banget istirahat yang panjang. Kangen Capek. liburan coy. liburan kan, ketemu teman-teman, ngumpul jalan-jalan, udah kangen banget. Kalau pacar ketemu nggak? Ya nanti ketemu, sekarang lagi nggak ketemu nih. Waduh, kangen ya. Kangen kan. Sebenarnya dia mau nikah guys, lagi Iya. ngumpulin duit. Duit udah booking hari. Oh mantap. Nanti Oktober. datang ya, Oktober ya. Cuman nih karena masih COVID ya, kita masih observasi dulu lah. Observasi. Just PDP, pernikahan dalam pemantauan. pede. Jadi waktu itu Dokter Agung, pemerintah mengeluarkan surat edaran tentang PSBB. PSBB itu apa? Ada singkatannya apa? Dalam skala besar gitu ya, Web? Singkatannya Iya. sih lupa. Ya sebenarnya tujuannya sih baik, cuman masalahnya masyarakatnya banyak yang nggak patuh, sama aja. Jalanan masih rame, Apa ya, terserah. jalanan masih rame, nggak ada efeknya. Dan- Gimana mau turun? Dan kemarin kita lihat di sosmed itu banyak yang di Bandara Soekarno Hatta Oh ya itu rame ngantri banget ya. rame itu
menurut Dokter Agung itu Nah itu sumber penularan tuh. sumber penularan ya. Jangan kaget nanti beberapa hari ke depan jumlah positif pasien baru banyak. Jangan kaget. Oh, untuk prediksi selesai COVID ini di Indonesia khususnya Jakarta itu kira-kira bulan berapa? Masih lama nggak? Sebenarnya Kok nggak bisa? saya bukan peneliti itu ya. Iya. Cuman Tapi mungkin kan bisa lebih lama. Tapi ya. kan ya, di DKI ini kan ada grafik nih, kadang turun, kadang naik. Mungkin bisa masih lama. Sekarang kalau Banyak nggak yang salah nggak patuh. 100 lebih ya. Banyak yang nggak patuh. 2 hari yang lalu itu cuma 55, 65, 85, sekarang naik lagi. Karena sekarang tuh kayak orang tuh kayak udah nggak takut. Udah kayak merasa corona doang. cuek aja ya. Padahal sebenarnya ini mematikan sebenarnya. Walaupun sebenarnya ada yang aman ya. Cuman mematikan itu sebenarnya buat orang rentan kayak ayah ibu kalian itu kan biasanya udah usia tua. Nah itu rentan. Kaliannya sih mungkin yang masih muda yang nonton ini sehat-sehat aja. Paling cuma demam. Nggak ada ini. Jojo Capera, jangan banyak cincong ya. Kamu jangan bawel ya. Iya, ikutin saja Dokter Agung. Iya ada apa? Jadi saya buka WhatsApp tadi, Satu buka meter, 1 meter. IG, banyak yang Kan nggak takut. menanyakan tentang Terus pencegahan COVID itu bisa jelaskan? Pencegahannya Hmm. yang kita bisa lakuin sih dari masyarakat umum sih cuci tangan yang paling penting. Selain PSBB ya. Ya, batasi jarak dengan orang lain. Jangan kayak kita ini deket-deket nih, ini tidak patut dicontoh ya. ini hanya contoh Ini kita bisa positif semua ini. Jangan dong, jangan. bisa dituntut. Ya pokoknya cuci tangan. Kalau ada batuk jangan sampai batuk sembarangan, pakai masker. Sebenarnya udah itu aja sih. Terus jangan terlalu berkeliaran. Jadi Berkeliaran maksudnya apa? pokoknya jangan kemana-mana lah, di rumah aja. Kalau kalian mau di luar aja ya udah kita yang di rumah aja. Kita sih pengen di rumah aja. Gue pengen libur, gue pengen tidur, gue pengen istirahat, capek tau. Terus ini udah di penghujung. Kalau sakit belum terlalu berat-berat banget, kalau cuma batuk doang ya nggak usah berobat KRS. Kecuali belum sembuh baru berobat. Soalnya kenapa? KRS juga resiko penularan COVID. Dari nggak COVID KRS malah jadi COVID. Ya. Dokter Agung ada yang mau disampaikan lagi? Kita udah di penghujung Ya podcast. paling itu aja pokoknya. Stay safe buat kalian, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Ya pokoknya kalau kalian yang nggak menuruti itu ya kita juga yang repot, otomatis COVID nggak akan kelar. Kalian juga pengen kan hidup kembali normal, bisa ke mall lagi, bisa pokoknya tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan ya. Semoga COVID ini cepat berlalu. Semoga pandemi ini di dunia ini ya tepatnya di Indonesia dulu juga nggak apa-apa sih. Pokoknya cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas. Tetap semangat dan berdoa. Mantap. Mantap. Apa lagi? Ya udah apalagi gue sih bintang tamu di sini. Oh iya, saya yang buat pertanyaannya ya. Heeh. Apa data dunia nggak? Oh nggak apa bagus. DKI? Nggak baca juga. Udah penutup lu mau nambahin lagi ya buat apa? Ya nanti kan bisa Cut. diikat taruh depan atau di tengah. Apa lagi ya? Mau nanya tentang fit insentif, Oh cantik. Boleh. boleh nggak sih masuk itu? Boleh aja sih. Cuman gue jawabnya gue nggak tahu. Sampai sekarang gue nggak tahu. Sebenarnya. Tadi itu aja kali bang sih. Gua aja penutup. Sekian dari tutup bang. Sekian dari apa lu ngomong? Lu tutup. Iya masa gue yang tutup yang punya channel lu? Oke guys, sekian dari Nggak bunyi. podcast kita tentang virus corona atau COVID-19. Jarinya lentik ya. Cucuk. Oke. Aku kan dulu bukan laki-laki. Ya, tetap sehat dan selalu sehat, berjuang untuk Indonesia bebas COVID. Mantul. Tetap sehat, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Bye. Bye. Jangan lupa subscribe dan like channel
Channel siapa? Bams Abigail. Bang Abigail ya. Ntar lu kalau dapat gaji bagi gue lu ya. Oh tenang, ada ini. N95 yang di kotak. Kemana sih? Selamat pagi guys. Ini Dokter Agung dan Bams Abigail yang punya channel. Ini video lanjutan dari yang podcast tadi ya, bahwa ini adalah Dokter Agung asli. Enggak, bukan KW, bukan Ada yang palsu ya? kirain ngaku-ngaku dokter, tapi ternyata benar dokter. Benar dokter. Oke. Ganteng kan guys tuh. Doain dia sebentar lagi mau menikah. Tapi kebentur karena COVID ini dia lagi galau. Jadi tertahan Satu, dia yang belum ketemu calon bininya. Kedua, dia harus menahan rindu. benar. Ketiga, dia pusing kalau misalnya COVID sampai di bulan Oktober, terpaksa nikahnya ditunda. Mau bulan Agustus gitu-gitu juga kayak tunda deh. Belum persiapan. Harusnya dari Maret gue udah persiapan, cuma COVID. Oke guys, kita doain ya. Halo guys, sekarang udah pukul 7:30. Kita mau pergantian shift guys. Hari sudah pagi dan kita sudah haus, ngantuk. Apa lagi dok? Pusing Kenapa? Pusing kenapa? ngantuk, laparan tidur, banyak pikiran. Dan yang satu yang bikin saya nggak tahan, nahan kencing dan nahan BAB. Pengennya pakai pampers aja ya. Nah, pampers. Oke, 5 menit lagi kita akan keluar dan shift pagi akan menggantikan shift malam. Ingat, sehat di rumah dan bebas COVID untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka, Bang.